Kulo nu anyaran kiai sampean tak critani. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat anggar ana tahlilan ana apa-apa sing diundang masyarakat itu kulo. Kulo nu anggere teko tepat jam 6:30. Niku wong-wong mesti teko jam itu kurang seperempat. Itu biasa, kiai-kiai pura dhisik mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia ada terlambat. Pas kulo itu kalau teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuai sungkan, masuk kalah di sini Gus Ba. Sesuai tiang-tiang takon. Orang tersinggung Gus nanti ke awal rano kancane. Agama zaman akhir nasibnya kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam, awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama. Saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian tuh awam, tapi awam yang kriminal kata. Coba kalau urusan agama sama terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta. Setengah 4 itu wis ning Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean sak jam sebelumnya santri subuh. Lu kalau sampean awam total tidak tersinggung. BLT yo terlambat, tiket bis yo terlambat, pesawat yo terlambat. Oke, agama juga apa terlambat. Ini tidak kriminal. Itu dosa sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Kowe wedi. Lah saiki misalnya pangeran ngandani ibadah hangus karena terlambat. Apa membuang mureng-mureng tenan. Saya mboten wani tenan, wedi tenan. Pokoke saiki cekeli, satu sitok pangeran jo kalah mbek tiket bis. Wis iku tok sapa ilmune wis ora angel-angel rasa dalil-dalilan. Ya ini contoh zero. Contoh apa? Contoh zero. Mungkin kalau kita sebagai soleh yang pasti ya biasa saja melihat fenomena itu. Ya, mana kalau ngaji temputi-temputi tepat Pak. Tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bis juga hormat. Masa ngaji saya nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau nak ngaji teng mriki atau budi-budi. Misalnya ngantuk nggih ngopi tenan. Misalnya ada duit boleh duit tenan, pas ngaji kudu ayam tak ilmu tenan. Betul kok ngomong ngaji ngantuk wango, baru halamane ra roh golek-golekan. Kriminal, napa? Kriminal. Uang ape tuku rokok wae roh regane sakmene, dhuwitku sakmene kok kembali sakmene susuk tak. Bareng ngaji halamane ra roh. Kriminal, kenapa? Paham, swargane ditutup. Gus terlambat, paham? Biar tahu ini contoh hero. Ini contoh apa? Dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bolak-balik matur, ketika para sahabat itu cemen karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nopo perang. Mereka cemen matur ning Nabi. Jawab Nabi enak. Diwarai Quran, iyam taskum korhun, faqad mastal qauma korhum. Wong kafir lho gendo-gendo, iku wani luka. Mau demi kekafir. Kowe jare demi pangeran luka kamu nek gegerem gak karu. Kulon sakniki di jamaah teng Bojonegoro. Sakniki sebagian pun tahajud. Gara-gara nggih mandi, oleh merokokasi kula mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Itu setengah papan itu tang, yo rakane ben katokan cekak nyolong pitik. Wong kowe trimo tahajud kok sambat kanyep ben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh. Lho kalau kadang iya yo wedi. Artinya wedi ku iso mangan ta ora? Ngiyai yo ngeten ora pati prospek ngeten. Kadang yo wedi. Secara basarnya kadang kula wedi. Tetapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ora mesti prospek. Wong sing dadi lonte puluhan tahun kiri pirang-pirang lho sing istiqomah ya akeh. Kok gitu dadi ngiyai ra prospek ora wani istiqomah. Wong sing dadi wong nakal iku akeh sing tetep kiri tapi istiqomah. Kita dadi wong lek kok mutung. Masalah musuh nggih ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa sing latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampai jadi badar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur
hidup. Sudah gitu persaingan antar badar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Kita dadi wong saleh gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja wedi ora orang pelor diuntali gegere ora karo. Lho beneran Pak Wae ninja niku kula santri kula kadang kula penggemar kula ge kathah. Gus maca-maca apa tak nguntal apa. Aku campur. Cangkem mugi sibuk latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani napa? Mati. Bangunnya aku wong saleh model apa? Aku wong saleh model. Kan kula kiai po wede, Pak wede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini, wong intakunu ta'lamu naf'innakum ya'lamu nakama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah ya. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang wayar turjuna minallah malah ya. Kita rojani Allah gak wani. Kalau ini cerita tentang jamaah ngaji kula. Wong ra gelem kaji di dhuwit iku medhit-medhit. Wong kaji regane mok 3.000. Kaji paling banter Rp4.000. Jek larang dhuwit parkir. Lah kok mboten semono. Nak umure wong rata-rata 20 tahun. Kaji mok 30 juta. Sampeyan nabung sedina 3.000 iku sak wulan iku entuk 30.000 nggih. 3 kali 3 90.000. Nah, sak wulan untuk 90.000, 10 wulan niku wis entuk pinten? Pinten? 900. 900. Ping 20 tahun niku berarti kaya di duit 1 juta. Di wong nak dina buat duit 3.000, 20 tahun di duit 1 juta. Kaji mok 30 tahun, berarti regane kaji 1.500 Mas. Ras 3.000 batal. Regane kaji mok per hari 1.500. Makanya kula sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, mandu agama itu harus bil ilmi, ojo mau kira tok kuaci gajaran ngene-ngene. Kita harus mandu lewat ilmu. Misalnya supaya sifat kikir itu hilang, katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang mlebu terminal, peron. Wong TV Vision iso gawe sponsor lebih mahal timbang uang napa? Parkir lebih murah timbang uang napa? Kalau gue hitung 1 hari itu 2.000, apa 3.000 itu saumurmu di duit 1 juta. Dan anak kaji 30 juta berarti kaji regane per hari mau 1.000. Lu ngono kelangan 30 juta gegere ra karo. Ngekeki pangeran 30 juta berarti zaman padha karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono. Jadi agama itu dilatih hiro itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh sini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditampa. Mergo ora ono hiro iblas, gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku-mlaku teng kota napa kluyuran. Nak ra wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nangis. Nangis lho. Ya yo kadang sing saleh itu sing nakal ae wani di aksi nganti malam hari sing saleh malah do kemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan njogo teritorial. Kadang kita dadi wong saleh ku cemen. Wedinane ora karuan. Sampai awake dibentengi fisik, dibentengi jimat. Macam. Antara kula wis ora usah wedi. Ya begini. Ini contoh-contoh hiro, kalau tidak dalam konteks apa, contoh hiro. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa nopo. Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Usilah, sampai cari nanti, kitab Afatil nopo Usilah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya tidak ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Terus nabi itu takut pengiran, kenapa ya Rabbi? Jari pengiran, karena gak pernah kepengen radisekno Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dihirah, jadi Imam Ghazali gak. Dia ini pokoknya asik ibadah neng kampungnya, asik nyaman neng kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro desa liya, misalnya moro kota baru.
Piye to? Bumi ning kene tetep ae pangeran. Lho kok pangeran ra disembah. Lho wong ning kene ya tetep mangan rezekine pangeran ora disembah. Kurang wajar tenan. Harusnya setiap umat Islam itu punya kira begitu. Misalnya kampung sini soleh. Kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu bersih. Lho ning kene lah wong ae ning bumine pangeran. Ning kene lah wong ra mangan rezekine. Kok pangeran gak diurusi ku piye? Kita harus punya kira begitu. Kemudian lewat kira itu mungkin kita punya keputusan ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya apa? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, maka kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia. Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh. Nah ini sing mari soleh kriminal iku ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning ndi iso dikembangno wong dolen, kita wong soleh ora tau ngembangno kesah. Iku sumpare hajine ra ditampa gini, salate ra ditampa. Lan kula mulang teng mriki nggih nyaman tak anggem mawon kula wis nadingi wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Lan kula ben kowe tanggas sampe kula tak ya maksude ben ra sampeyan asal usule. Gamane nak wong dolen iso duwe cabang kedoliman, mosok wong soleh ra duwe cabang kesolehan kok repot to kira-kira nerangno pokoke wangel lho. Mana Mustafa ngomong gue soleh lah ora ngerasa dadi wali nek ana takok ngomong. Nek dibaptis kan ini ben umat soleh maksudnya. Ndak biar sampean tahu selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh-soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kamane ana nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zalim. Misalnya wong zalim badan narkoba pusat duwe cabang ning dindi. Niklab pusat di cabang ning dindi, bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong saleh kok engko wah mar betutut. Wis ngono jaman tukaran mbek bojo deh. Bantukaran diadu adol tawakal. Wes nang dunya sementara, kere lah. Malah gomo digowo-gowo alasan kere. Kita miskin mah enggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Kulo nu melarat kuat. Tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu kuat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena wis parah, wis lampu merah. Nah, miskin nganti rasa berjuang, wis lampu apa? Merah.